Selamat pagi, siang ataupun malam bagi kepada Bapak Dr. Dr. Iwan Endrayanto, Sarjana Sains, Magister Sains, selaku dosen Matematika Geografi kelas A beserta teman-teman sekalian. Nama saya Devandra Budi Mahendra Putra Pratesina. Saya merupakan salah satu mahasiswa kartografi dan penginderaan jauh angkatan 2020. Nomor induk mahasiswa saya 20 garis miring 461449 garis miring GE garis miring 09409. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester genap matematika kelas A. Langsung saja kita membahas nomor satu, yaitu tentang pertidaksamaan. Untuk soalnya seperti ini. Lalu ini merupakan pembahasannya. Untuk nomor satu ini saya menggunakan cara yang sedikit panjang. Eh, Fungsi yang di dalam nilai mutlak ini kita jabarkan menjadi dua, karena memiliki dua kemungkinan, yakni ini dan ini. Eh, Fungsi berbentuk seperti ini bila mana fungsi yang ada di dalam tanda mutlak itu lebih besar dari nol. Eh, Lalu yang kedua itu fungsi berbentuk negatif, itu bila mana fungsi yang di dalam tanda mutlak ini kurang dari nol. Lalu kita cari di bentuk yang pertama, yakni yang 3 minus 1/x kurang dari setengah. Kita menemukan satu titik di sini, yaitu x kurang dari 2/5. Lalu yang kedua kita cari titik yang kedua, persamaan yang kedua, mohon maaf. Kita mendapatkan dua titik dengan arah yang berbeda dari perhitungan persamaan kedua ini. Lalu kita cari titik yang ketiga, yaitu minus tanda kurung 3 minus 1/x tutup kurung, x kurang dari setengah. Kita bisa lihat di sini, perhitungan ini menghasilkan satu titik baru lagi, yakni x lebih besar 2/7. Lalu kita cari titik terakhirnya, yakni yang ini. Kita masukkan, mohon maaf, kita hitung sehingga kita menemukan dua titik pula yang arahnya berbeda, yakni 0 dan 1/3. Untuk titik yang pertama dan kedua itu kita gabungkan dalam satu garis bilangan. Kita menemukan satu persamaan, yakni 1/3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2/5. Lalu persamaan 3 dan 4 kita gabung lagi dalam satu garis bilangan. Lalu kita mendapatkan persamaan baru yang kedua, yakni 2/7 kurang dari x kurang dari 1/3. Setelah itu, kedua persamaan digabung menghasilkan satu persamaan baru. Satu persamaan baru yang disebut ini. Di bawah ini tertera. Eh, ini eh, Persamaan ini merupakan hasil perhitungan dari soal ini.
Ya, ini didapatkan dari penggabungan persamaan satu dan persamaan dua, seperti yang saya sudah katakan tadi. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya tentang fungsi. Akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan selembar kertas ukuran panjang 22 cm, lebar 14 cm. Kotak dibuat dengan memotong setiap pojok seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Rumuskan fungsi volume dalam X, V dalam kurung X. Juga tentukan domain dari fungsi dan kodomain dari fungsi. Berikut pembahasannya. Jadi kotak yang kita pakai itu ialah kotak sisa dari pemotongan empat sudut di sini. Empat persegi di sudut segini dengan panjang dan dengan sisi yang sama pula keempat perseginya. Jika kita tekuk seperti ini, maka kita akan menemukan tinggi X. Ya, ini hasil dari pertemuan sisi-sisi yang ada di sudut ini. Yang di sini. Ini akan menjadi tinggi balok tanpa tutup. Ya, maaf, bisa saya lanjutkan lagi. Karena hanya yang diarsir hanya yang diarsir saja yang kita butuhkan, maka kita harus mengurangkan dengan sisi dari persegi yang kita potong tadi. Masing-masing persegi memiliki sisi X. Jadi di masing-masing persegi memiliki sisi X. Jadi dan di setiap panjang atau lebar itu memiliki dua persegi. Jadi untuk panjang panjang in panjang sisi lebar yang diarsir itu adalah ini 14 minus 2 14 minus 2x. Sedangkan untuk sisi sebelah sini atau sisi panjang persegi panjangnya itu adalah 22 kok minus 2x. Kita sudah mendapatkan panjang, lebar, dan tinggi. Lalu kita bisa gunakan dalam perhitungan mencari volume balok. Volume balok dapat kita rumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Bilangan tersebut kita masukkan jadi satu, lalu kita lakukan pengkalian dengan sifat distributif seperti ini. Begitu pula juga begitu juga di perhitungan di bawahnya ini seperti ini. Lalu kita dapatkan hasil 308x dikurangi 44x kuadrat dikurangi 28x kuadrat plus 4x pangkat 3. Eh, minus 44 dan minus 28 kita gabungkan menjadi minus 72 sehingga kita mendapatkan volume dalam bentuk fungsi ialah 4x pangkat 3 minus 72x kuadrat plus 308x. Bisa kita lihat volume dalam fungsi itu berbentuk polinomial. Ini polinomial kan ya. Jika fungsi berbentuk polinomial, maka domain dan kodomainnya itu bilangan real. Tetapi ada pengecualian di sini, tidak ada pengecualian bilangan 0 karena jika kita masukkan x-nya dengan nilai 0, kita substitusi,
maka akan dihasilkan volume nol. Jadi jika volumenya nol, tabungnya tidak ada, baloknya tidak ada, mohon maaf. Makanya kita tidak bisa memasukkan nol dalam fungsi tersebut. Oke, soal berikutnya adalah limit. Ya, bisa dilihat. Ini bentuk soalnya. Yang pertama akan kita bahas adalah soal soal A dan soal B. Soal A adalah limit X mendekati 2 tanda kurung Fx plus 5Gx. Nah, berdasarkan sifat limit, jika kita menemukan limit bentuk seperti ini, maaf ini ada salah salah tulis. Hmm, kita jika kita menemukan bentuk limit seperti ini, maka eh, jika kita menemukan bentuk limit seperti ini, maka kita kita dapat mencari dengan bentuk lain. Ya, kita dapat mengubahnya dengan bentuk lain, mohon maaf, seperti ini. Ini dapat kita terapkan ke dalam limit ini. Sehingga didapatkan limit X mendekati 2, Fx ditambah limit limit X mendekati 2, 5Gx. Di sini kita mendapatkan penggunaan sifat limit yang kedua, yakni jika limit X mendekati C dari Fx dikali koefisien, maka koefisien tersebut dapat kita keluarkan dari bentuk limit menjadi koefisien dikali limit X mendekati C dari fungsi X. Ini dapat kita terapkan ke dalam sini menjadi seperti ini. Limit X mendekati 2 Fx plus 5 dikali limit X mendekati 2 Gx. Kita sudah menemukan bentuk ini, sudah menemukan bentuk ini. Kita tinggal mensubstitusi saja dengan yang ada di atas. Lalu kita akan menemukan hasilnya 6. Lalu untuk yang B, ini kita hanya menggunakan satu jenis sifat. Eh, dapat diperhatikan, limit X mendekati C dari fungsi X pangkat N itu sama dengan tanda kurung limit X mendekati C fungsi X pangkat N. Ini dapat kita terapkan ke sini, menjadi seperti ini. Sedangkan limit X mendekati 2 tadi sudah kita temukan bentuknya. Maaf, limit X mendekati 2 tadi sudah kita temukan bentuknya seperti ini. Tinggal kita substitusi, jadi minus 8. Lalu soal yang berikutnya itu adalah soal bagian C dan D. Di sini tertera limit X mendekati 2 akar fungsi X. Eh, di sini ada penggunaan limit lagi yang berbeda dari sebelumnya, yakni limit X mendekati C akar fx sama dengan akar limit X mendekati C dari fungsi fx. Ini dapat kita terapkan dalam soal ini menjadi bentuknya seperti ini. Akar limit X mendekati 2 dari fx, dari fungsi X. Bentuk limit ini kita substitusi dengan yang di sini, akan menghasilkan 2. Akar 4 sama dengan 2. Lalu yang berikutnya adalah limit X mendekati 2.
dari 3fx per gx. Di sini ada dua kali penggunaan penggunaan sifat limit juga. Yang pertama ialah limit x mendekati c fx per gx. Itu dapat kita tuliskan limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx. Lalu kita dapat temukan bentuk seperti ini, limit x mendekati 2 dari 3 kali fungsi x per limit x mendekati 2 dari gx. Em, bentuk yang mohon maaf. Bentuk yang ini itu sama dengan yang ada di sini. Jadi kita dapat menggunakan sifat yang sama, lalu kita masukkan ke sini. Lalu ditemukan hasilnya minus 6. Soal yang berikutnya ialah bagian E dan F. Oke, untuk bagian E, limit x mendekati 2, gx per hx. Ini sama dengan bagian D tadi, penggunaan sifatnya, yakni pecahan. Kita dapat langsung mengubah bentuknya dalam limit x mendekati 2 dari gx per limit x mendekati 2 hx. Lalu kita dapatkan minus 2 per 0. Kita bisa lihat di sini, apapun bilangan jika dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Maka dapat disimpulkan bahwa limit yang ada di sini, di bagian E ini, tidak ada, karena tidak terdefinisi hasilnya. Lalu yang bagian terakhir itu limit x mendekati 2. Di sini terdapat juga dua penggunaan sifat limit. Yang pertama perkalian, yang kedua pembagian. Untuk perkalian dapat kita ubah bentuknya seperti ini. Lalu kita terapkan ke dalam sini. Untuk pembagian sama seperti bagian D, E, dan D. Lalu kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu hasilnya 0. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu limit kontinu. Soalnya sebagai berikut. Oke, untuk pertama-tama yang akan saya bahas adalah bagian minus 4, minus 2, 0, dan minus 2. Oke, kita cek di titik minus 4 itu kontinu atau tidak. Yang pertama kita cek limit kanan-kiri. Pada grafik sini, terlihat minus 4 terdapat di titik di garis yang sama dan tidak terputus. Maka dapat disimpulkan limit kanan sama dengan limit kiri. Berarti ini bisa. Lalu yang kedua adalah cek nilai fungsi minus 4. Bisa kita lihat tidak terdapat nilai fungsi F4 di sini. Berarti syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan fungsi ini tidak kontinu di minus 4. Lalu yang kedua, membuktikan fungsi di minus 2 kontinu atau tidak. Pada minus 2, terdapat dua garis yang tidak saling menyatu. Maka limit maka dapat disimpulkan limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi
dapat kita tarik kesimpulan bahwa limit fungsi ini tidak ada. Berarti ini tidak memenuhi. Lalu yang kedua, cek nilai fungsi dari minus 2. Minus 2 memiliki fungsi di sini. Jadi bisa dikatakan ada nilai. Fungsi kontinu. Fungsi kontinu itu jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan kontinu. Jadi terdapat 3 syarat. Yang pertama, limitnya ada, lalu nilainya ada, limit, nilai, lalu yang ketiga limit sama dengan nilai. Seperti ini. Sama juga yang pada bagian sini. Untuk fungsi 0, 0 terletak pada satu garis. Berarti dapat disimpulkan 0, 0 memiliki limit. Lalu 0 juga memiliki titik di sini. Dan dapat disimpulkan 0 memiliki nilai. Dan titik tersebut terletak pada garis yang sama. Jadi dapat disimpulkan 0, fungsi kontinu di 0. Lalu yang berikutnya, fungsi di titik 2, mohon maaf di sini. Di titik 2 itu kontinu atau tidak. Kita lihat ke dua garis yang di sini, itu tidak sama. Jadi kita simpulkan bahwa limit itu tidak ada di sini. Walaupun nilai F2 itu ada, tetapi tidak bisa dikatakan kontinu. Lalu yang berikutnya adalah 4, kontinu atau tidak. Begitu pula juga dengan 4, satunya mengarah ke sini, satunya mengarah ke sini. Eh, arahnya itu tidak sama. Jadi dapat disimpulkan limit tidak ada. Walaupun memiliki titik juga. Lalu yang terakhir itu 6. 6 di sini. 6 kan ada di sini. Arahnya sama. Jika arah sama, limitnya ada. Lalu titiknya juga ada dan di garis yang sama. Lalu setelah itu dapat kita simpulkan fungsi kontinu di 6. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah untuk mencari kontinu, kita harus mencari limit, mencari nilai, dan mencari korelasi antara limit dan nilai itu sama atau tidak. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan fungsi kontinu atau limit kontinu. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu tentang turunan. Soalnya ada dua bagian A atau B. Saya pecah menjadi dua. Yang pertama, menentukan turunan dari fungsi fx. Seperti ini soalnya. Oke. Hmm, Kita dapat mencari turunan dari ini dengan menggunakan ini. Kita misalkan ini sebagai U, ini sebagai V. Dengan U turunannya ada 1, V turunannya adalah ini. Ini dapat kita cari dengan cara cepat, yakni ini, atau cara konvensional seperti ini. Setelah menemukan U dan V dan beserta turunannya, kita masukkan dalam bentuk seperti ini, lalu akan menemukan hasil ini. Ini didapat dari perhitungan sebelumnya. Yang berikutnya adalah grafik perbandingan fungsi dan turunannya.
Oke, em, grafik yang hijau-hijau ini, yang ini, itu merupakan fungsinya. Ini fx. Berbentuk segini karena asumsi saya itu adalah akar. Berbentuk fungsi akar gitu. Lalu ini adalah turunannya, yang orange ini. Ini fx. Eh, Kedua ini menyinggung di titik ini, bertemu di titik ini dan di titik sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam membawakan pembahasan materi atau salah kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam para penonton.